Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya Odem. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang nonton video ini dan yang masih mengikuti saya dari konten-konten sebelumnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di bio WhatsApp dan Instagram ya, masih setia menunggu informasi dari saya. Sebenarnya ini konten saya lebih ke penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di WhatsApp dan Instagram. Dan karena saya tidak bisa menjawab ataupun mengetik atau telepon kalian satu persatu gitu, dikarenakan pertanyaannya itu semuanya sama gitu, masalah tentang kerja ke Polandia. Jadi saya buatkan satu video khusus untuk teman-teman yang menanyakan masalah sedemikian, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Di sini saya tidak ada sedikit pun menutupi atau seperti sensor ini bla bla, tidak ada ya, karena saya sudah mendapatkan izin dari pihak P3MI atau PT atau agensi yang ada di Indonesia. Jadi saya itu sudah minta izin untuk membuatkan konten yang menyebutkan baik nama, tempat, dan juga detail deskripsi tentang pekerjaan khususnya ke Polandia gitu. Jadi saya sudah mendapatkan izin dan saya bisa sharing ke teman-teman. Oke, Bang Odem, kenapa sebelumnya tuh eh, nggak diberitahu gitu? Udah lama nih bagi teman-teman mungkin yang di WhatsApp sama Instagram udah sering nanya, kok nggak pernah dijelaskan gitu kan? Yang jawabannya selalu, saya pasti jawabannya ke teman-teman itu. Ada juga teman yang di Turki atau di mana itu, dia mau pindah ke Eropa katanya. Maksudnya ke Eropa Timur, Polandia ini. Kenapa bro gini-gini, biayanya berapa gitu, bagaimana proses step by stepnya gini. Dan saya menjawab itu ke semua teman, tunggu saya sampai kerja di Polandia dan saya benar-benar kerja nih, baru bisa saya menjelaskan atau sharing kepada kalian bahwasanya PT atau agensi yang saya lewatin ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dan bisa memberikan pekerjaan kita khususnya di Polandia gitu. Oke, perlu saya garis bawahi di sini teman-teman. PT yang saya masukin ini adalah PT yang terdaftar di BP2MI. Memang terdaftar sebagai P3MI untuk perekrutan tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri, khususnya seperti yang saya jalani saat ini, yaitu Polandia. Saya akan menceritakan dari awal dulu. Namun sini saya ceritainnya singkat-singkat ya. Saya nggak bisa langsung ceritain dari panjang sampai akhir, dari A sampai Z itu, tapi nggak bisa. Jadi saya mencoba menceritakan sesingkat mungkin, namun saya juga mencoba teman-teman supaya bisa paham dengan penjelasan saya gitu. Dan ini bukan saya merekomendasikan PT atau agensi tersebut, meskipun saya sudah dapat izin, karena kenapa? Saya pribadi tidak mau ada kategori untuk teman-teman saya rekomendasikan. Yang saya, karena kenapa? Karena saya takut kalian sudah ngejalanin, sudah bayarin, ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalian menyalahkan saya nggak mau ya. Jadi kok dibilang di YouTube itu bukan merekomendasikan, karena PT-nya terdaftar sebagai P3MI, jadi saya berani untuk eh, memberitahu kalian semua, dan saya pun sudah dapat izin dari pihak agensi yang bersangkutan gitu. Ini saya kalau yang legal-legal tuh pasti saya sebutin, kalau ilegal saya nggak mau sebutin. Ke poin pertama tentang masalah biaya. Oke, untuk masalah biaya ke Polandia sendiri itu lain agensi, lain PT, jumlah dan nominalnya itu berbeda. Dan selisihnya itu sangat banyak. Bukan selisih 3 juta, selisih 5 juta. No, 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 tidak. Selisihnya itu bisa 20 juta, bisa 15 juta, dan cukup mahal banget gitu. Aku juga heran, teman-teman yang di sini yang barengan sama saya yang beda PT itu, waduh kok mahal mahal gitu. Setahun itu kayaknya nggak bisa untuk balikin modal gitu. Kasihan juga sih teman-teman, namun kita butuh kerjaan ya. Semua ini adalah bisnis Indonesia, mau gimana. Oke, untuk masalah biaya yang saya jalanin atau yang saya daftar, saya habiskan biaya dari mulai medical, itu include semua, mulai medical, working permit, visa, itu total semua kurang lebihnya 35 juta. Oke, kurang lebihnya 35 juta itu di tahun lalu, bukan sekarang. Itu di tahun lalu karena saya daftarnya tahun lalu, berangkatnya tahun ini. Berapa lama ya, kurang lebih 1 tahun lebih, memang cukup lama. Ya mau gimana lagi, situasinya memang ya seperti ini gitu.
Untuk biayanya itu sekitar 35 juta. Itu saya daftar tahun lalu, tepatnya di bulan April gitu. Tepat di bulan April di 2021. Saya nggak tahu tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi biayanya berapa. Yang hari itu saya menyetor nominal itu sekitar 35 juta untuk biaya ke Polandia. Dan kita punya tahapan dari pihak PT-nya, nggak langsung sekali bayar gitu, tidak. Tahap pertama itu sign kontrak yang ada di Indonesia gitu. Kemudian di pembayaran kedua itu ketika WP atau working permit turun dari Polandianya ke Indonesia, udah datang gitu, udah kita terima gitu. Itu membayar kedua. Jadi bayar pertama itu ketika sign kontrak itu 10 juta, kemudian pembayaran kedua ketika working permit tiba di Indonesia atau turun itu bayar lagi 10 juta. Dan yang terakhir adalah ketika visa terbit atau visa kalian udah keluar, itu baru pembayaran terakhir atau pelunasan 15 juta. Jadi kita punya 3 tahap pembayaran, sign kontrak, kemudian working permit turun, dan yang terakhir, pembayaran terakhir itu visa kita telah terbit atau visa kita sudah selesai keluar dari kedutaan besar Polandia di Jakarta. Baru kita melunasi pelunasan terakhir untuk biaya ke Polandia. Totalnya 35 juta. Itu untuk biaya. Kemudian Bang Odem, durasinya itu berapa lama, prosesnya berapa lama gitu. Di sini juga saya menekankan untuk proses ke Polandia itu rata-rata memakan waktu cukup lama. Bisa nggak Bang sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Untuk saat ini yang saya tahu itu di atas 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun seperti saya. Seperti saya ini udah lebih setahun ini, seperti ya kurang lebih setahun lah gitu. Ya kok lama banget. Ya memang rata-rata proses Polandia seperti itu. Lamanya itu ketika kita mendapatkan visa, bukan ketika mendapatkan visa ya. Untuk mendapatkan visanya itu kalau kalian udah apply itu sekitar 1 sampai 2 minggu udah dapet gitu, udah selesai. Namun permasalahannya itu kalian dapat untuk schedule apply visa itu yang cukup lama gitu. Working permit kalian udah turun, kemudian kalian ngeplay visa ke kedutaan besar Polandia, dan untuk schedule kalian apa sih bilangnya, kalian udah ngedaftarin, namun untuk dapatkan schedule kalian ke Jakartanya gitu, ke kedutaan besarnya gitu, untuk nanti ngasih berkas-berkas untuk visanya, kemudian ngasih uang untuk visanya sekitar berapa itu saya lupa, sorry nanti saya tanya sama teman, saya lupa itu. Namun uang itu kami dari PT, dikasih PT, nanti kami yang ngasih ke kedutaan besarnya gitu. Jadi proses itunya yang lama gitu. Jadi intinya prosesnya itu yang cukup memakan waktu itu ketika kalian dalam pengurusan visa. Selesai visa itu ya sebulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan kan udah berangkat gitu. Dan di hari itu saya juga cukup lama menunggu di WP. Working permit juga cukup lama nunggu, sama kayak visa lamanya itu juga cukup lama. Saya nggak tahu itu permasalahannya apa, mungkin di Polandianya itu ya, connect ke Indonesia dari Polandianya itu mungkin yang memakan waktu cukup lama, karena di sini juga nggak menghandle satu orang gitu, bukan menghandle dari Indonesia aja, ada yang dari Ukraina gitu, ada dari Filipina gitu. Jadi mungkin karena itu ya. Lu kok dihandle lagi Bang di Polandia? Ya, di Polandia ini sistem kerja kita itu bukan agensi Indonesia langsung ke pabrik di sini, terkecuali secara personal atau mandiri kita di sini ada temuan sponsor itu bisa. Namun rata-rata PT itu agensi di Indonesia, agensi ataupun PT perekrut P3MI yang ada di Indonesia itu merekrut kita, kemudian mereka menerbangkan kita, mengirim kita ke Polandia, dan sampai di Polandia kita itu ditampung lagi dengan agensi gitu. Jadi sampai di Polandia ini kita ditampung lagi dengan agensi, masuk lagi agensi, dan di sini kita sign kontrak lagi. So, kontrak yang di Indonesia untuk apa? Sebenarnya itu untuk pengurusan dokumen-dokumen kayak dinas ketenagakerjaan, pengesahan penempatan kerja, kemudian di SLTA atau P3 P4 TKI untuk pengurusan OPP dan segala macam gitu. Jadi kita dari Indonesia itu dikirim ke Polandia, dan di Polandia itu ditampung lagi dengan agensi. Dan sampai di sini
pekerjaan yang kita sign di Indonesia itu dengan yang di sini belum tentu sama. Jadi kita bisa-bisa saja, contohnya kita pertamanya itu milih pabrik ayam gitu kan. Terus sampai di Polandia tiba-tiba pabrik ayam udah full orangnya nih, udah penuh, jadi kita dipindahkan ke elektrik gitu. Jadi banyak terjadi hal sedemikian. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, karena saya juga hari itu saya pilih itu jobnya itu di perusahaan atau di pengelolaan daging. Meat Factory itu pengelolaan daging, itu saya pilih itu karena infonya dari agensi saya hari itu paling cepat masukkan dan lebih banyak dibutuhkan. Ya udah saya pilih itu. Namun sampai di Polandia yang saya terima jobnya itu bukan itu. Kita itu masuk sampai di sini ke elektrik, di perusahaan elektrik gitu. Kita di bagian masang PCB komponen-komponen di PCB seperti kabel, soket dan komponen lainnya gitu. Gimana perasaannya? Ya saya seneng aja gitu karena jam kerja juga cukup panjang, ya orang juga happy gitu. Ya is okay, nggak masalah gitu, meskipun di Indonesia lain yang kita apply sampai di sini lain, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Jadi itu tidak menjadi patokan. Jadi jangan heran nih teman-teman, oh saya basic saya itu elektrik di Indonesia dan saya pilih elektrik, ngapainnya elektrik, tapi kok sampai di Polandia bukan elektrik, malah dimasukkan ke daging, malah dimasukkan ke ini, itu jangan heran. Karena di sini itu kita ditampung agensi lagi, otomatis jika memang kita ditampung di sini agensi lagi, jadi job yang ready untuk agensi itu kitalah yang dimasukin ke situ, kemana, ke sini, misalnya ke elektrik, ke daging, ke sayur gitu, kebun gitu. Ya seperti itu rutenya, bukan menjadi hal yang aneh ya gitu. Oke. Kira-kira udah sampai ke Polandia itu agensinya lama gak sih nganggur? Untuk saat ini ada peraturan sebagian perusahaan itu meminta kandidat atau calon karyawan di perusahaan itu untuk karantina bagi mereka yang belum lengkap vaksinnya ataupun udah lengkap vaksinnya, itu tergantung kebijakan perusahaan. Namun ada sebagian perusahaan itu tidak perlu dan tidak payah dan tidak harus kita itu karantina. Seperti kami kemarin itu rehat 2 hari langsung kerja, jadi nggak ada training, inductionnya cuma berapa menit aja gitu, perkenalan PT safety first gitu atau gimana ya, safety di perusahaannya cuma sebentar aja, langsung ke besoknya itu langsung kerja begitu. Jadi dan memang kan hari itu kita vaksinnya lengkap ya gitu. Oke, sampai mana sudah tadi? Oke, biaya sudah, durasi juga sudah, itu kurang lebihnya 1 tahun. Jadi jika ada agensi atau PT yang menjanjikan dalam 6 bulan kalian sudah berangkat, kalian jangan memetik manisnya dulu, langsung ditanamkan di pikiran ini pasti berangkat setahun. Ya udah, mau setahun 6 bulan is okay, saya pokoknya menunggu gitu. Jangan berharap di 6 bulan ini kalian berangkat, meskipun mungkin ada yang 6 bulan berangkat gitu, tapi itu kemungkinan kecil banget gitu. Oke, selanjutnya untuk ini udah kayaknya untuk dokumen saya nggak bisa ngejelaskan sekarang itu karena rutenya cukup panjang ya, ada juga permasalahan lain. Nanti teman-teman yang kira-kira udah proses, ada kendala lain di Dinas Ketenagakerjaan, STLTA, kemudian P4TKI atau IP2MI, nanti ada pradokumennya yang bermasalah, kita bisa nanti saling sharing. Nanti saya coba, teman-teman banyak juga tanya-tanya ke saya coba ngejelasin gitu. Karena saya tidak mau seperti yang saya alami dan teman-teman yang saya alami, dan juga saya tidak ingin pemerintahan kita itu mempersulit TKI atau PMI yang akan hendak keluar untuk mencari kerja. Di masalah dokumen ini kita dipersulit. Saya jangan seperti itulah gitu. Kita cari rezeki lah kalau bisa secepat mungkin gitu. Jika memang dokumen kita atau prosedur yang kita jalani itu secara legal. Namun kalau kan tidak ilegal ya jelas dipersulit, bahkan tidak diperbolehkan. Oke, nanti kita bisa sharing. Oke, untuk PT-nya apa Bang? Dari tadi ngomongnya masalah biaya, masalah ini, aku nunggu nama PT-nya nih. Saya tahu Anda menunggu itu. Oke, untuk PT-nya itu cabang atau pusatnya ya? Saya lupa nih. Tapi saya tahu aja, nanti kan bisa tanya sendiri. Untuk pusatnya ada di Bali, kemudian untuk cabangnya ada di Jakarta Selatan. Namanya SAP, PT SAP, PT Satria Abdi Persada. Jadi saya masuk melalui PT tersebut.
saya daftarnya yang di Bali. Dulu sebenarnya saya daftarnya yang di cabang Jakarta Selatan, Tebet gitu. Itu dari kalau naik kereta turun dari Tebet lurus nanti di sebelah kanan itu namanya Plaza KH. Ya Plaza KH kalau nggak salah, ada ruko-ruko 3 lantai itu. Di situ. Itu cabangnya. Saya ada teman juga di situ. Dulunya saya daftarnya di Australia dulu. Kepengen Australia dulu kan, daftarnya di yang di Jakarta Selatan di Tebet. Namun bordernya nggak jelas, tak kapan bukanya, ya udah dulu liburan lah ke Jawa Timur gitu. Jadi saya masih save nomor-nomor staff-staff di SAP-nya. Selalu update ketika ada job ke dia, ya udah saya pilih job itu aja yang penting cepat gitu. Ya sudah, akhirnya saya mendaftar, namun saya daftar yang ke di Bali. Haruskah kita datang ke Bali ataupun ke Jakarta Selatan gitu kalau mendaftar? Tidak perlu. Kita cukup by WhatsApp, telepon, kalian apa mau kurang tanya yang perlu dipahami, persyaratan, dokumennya segala macam, bisa nanti by WhatsApp aja kan, tidak perlu ke Jakarta Selatan atau Bali. Saya juga sedemikian dulu. Ya udah, kirim aja yang perlu diminta apa, seperti contohnya paspor, ijazah, pengalaman dan sebagainya gitu. Setelah itu nanti baru kalian antara kamu dan si PT atau si staffnya agensi atau PT ini ngabarin nih, kamu nanya job, oke, ready-nya ke Polandia, ini jobnya gitu. Nanti pastikan dibilangin mau nggak, kalau mau sign kontrak, pembayarannya segini untuk tahapan awal seperti yang saya bilang tadi gitu. Oke, namun di sini saya garis bawahin lagi dan saya terangkan ke teman-teman lagi, saya tekankan, saya tidak merekomendasikan, namun karena ada teman-teman yang menanyakan dan saya pun membuat konten ini, dan saya tidak mau teman-teman bertanya lewat apa, ilegal atau tidaknya gitu. Jadi dengan penjelasan saya seperti ini, saya harap teman-teman bisa mengerti. Jadi P3MI yang saya masukin ini adalah legal karena saya prosedurnya sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Jadi kita dapat bisa nanti ke Dinas Ketenagakerjaan, pengesahan penempatan kerja, baru nanti medikal, baru nanti ke P4 TKI Batam meskipun ada kendala, dan akhirnya saya harus ke Tanjung Pinang, SLTA Tanjung Pinang, tapi nggak apa-apa deh. Dan sampai saya harus BAP ke BP2 di Jakarta Pusat. Nanti di next video saya akan ceritain lagi untuk pengalaman dan pengetahuan kita semuanya gitu. Oke, jadi untuk biaya tadi udah, untuk nama PT-nya udah, kontak personnya gimana nih? Nomor WhatsApp-nya gimana? Untuk nomor WhatsApp, mohon maaf sekali, saya tidak mau langsung kasih di sini. Mengapa? Karena saya takutkan, karena saya juga dulu seperti itu ya. Tanya ini, tapi kita belum punya modal dan pengennya itu tahun depan, pengennya itu tahun ini. Saya tidak mau merusak kefokusan Anda semua, kefokusan teman-teman semua. Kalau memang niatnya ingin ke luar negeri, kemanapun itu, mau ke Polandia, mau ke Australia, ke New Zealand, kemana Kanada, terserah mau kemana. Namun jika kita belum memiliki modal, namun udah punya keinginan, saya sarankan kalian itu tidak perlu dulu searching, tanya sini, tanya sini, tanya sini. Saya sarankan. Kenapa? Karena kalian nanti akan terjerumus. Contohnya gimana? Kalian belum punya modal 30 juta. Misalnya nih biayanya 35 juta atau 40 juta gitu. Namun kalian tanya ke PT ini, tanya ke PT ini, tapi kalian itu tidak benar-benar mengecek PT tersebut atau agensi tersebut terdaftar sebagai P3MI atau tidak. Karena kenapa? Kita udah keinginan kita besar gitu. Contohnya nih, nanya ke sini yang legal gitu, tapi harganya kok mahal ya. Tiba-tiba ada nih agensi gitu, sponsor di Facebook, di Instagram, update terus. Kalian tanya berapa? Biayanya cuma 20 juta. Oh, cuma 20 juta, murah ya? Iya, murah gitu kan. Langsung lah ada komunikasi antara kamu dan PT tersebut dan sampai melakukan pembayaran. Toh ujung-ujung nanti kita tidak diberangkatkan ataupun ditelantarkan seperti teman-teman kita yang di Turki ya. Aduh, sangat disayangkan sih sebenarnya. Saya akan membahas itu juga nanti. Semoga pemerintahan kita bisa membantu ya. Dan saya juga nggak tahu mereka menggunakan visa apa gitu, visa Turki kah atau visa ke Polandia kah. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian kalau bisa jangan dulu menanyakan ini itu kalau memang belum ada modal gitu. Jadi fokuskan kan ke cari modal dulu. Saya niatnya setahun depan atau saya niatnya 5 bulan lagi. Ya udah, fokuskan modal dulu dan kalian cari modal itu jangan modal
biaya 30 carinya 30, jangan. Karena kenapa? Nanti ada urusan ngurus apa visa dinas tenaga kerjaan ke BP2MI gitu, medical nanti, meskipun medical dari PT karena tapi transportnya kan dari kita. Kalau kalian dekat ya oke lah, kan saya seperti di Batam harus ke Jakarta, aduh butuh habis 3 jutaan juga uang gitu. Jadi kalau bisa kumpulkan uang lebih gitu. Ataupun nih saya untuk saat ini masih ada kerjaan dan gaji saya punya per bulan gitu, saya daftar dulu ya nggak masalah, karena saya juga dulu gitu daftar bayar dulu meskipun punya uang, namun karena prosesnya cukup lama ya udah nampung gaji per bulan, eh, kumpul-kumpul nanti ada pembayaran kedua lunasin, pembayaran ketiga lunasin gitu kalau kita yang punya gaji tetap gitu. Namun kalau untuk teman-teman yang kira-kira modal tipis, keinginan besar, namun bingung mau cari agensi mana, PT mana, saya sarankan juga hati-hati dalam memilih agensi, PT, apalagi kita melakukan pembayaran. Sangat hati-hati, saya terapkan, saya tekankan sekali lagi, mohon hati-hati. Pastikan PT tersebut terdaftar sebagai P3MI. Jika tidak terdaftar, si agensinya, si PT-nya bilang, kamu berangkatnya lewat PT ini nanti, kamu berangkatnya lewat PT ini nanti gitu. Jangan mau. Ya kalau memang diberangkatkan lewat PT lain, ngapain kan harus mendaftar ke situ, ya udah daftar aja ke pusatnya gitu, nggak perlu ke situ. Biasanya itu biaya lebih tinggi lagi. Sama seperti PT saya ada di LPK lain yang ngeberangkatin dari PT-nya kita gitu. Saya tahu. Namun saya pernah tanya sama si LPK-nya, dia bilang, "Saya berangkat dari mana, Bu?" "Kamu berangkat dari sini." "Oh, ya udah saya berangkat dari sini aja." Saya udah tanya-tanya nih di PT-nya ini gitu, ngapain harus itu, karena nominal untuk biaya itu selisihnya jauh banget gitu. Jadi untuk biaya yang seperti saya bilang tadi, eh, itu mahal nggak bang atau murah? Menurut saya pribadi murah sih. Ya mahal sih sebenarnya kalau dihitung duit kan, tapi untuk proses cukup murah. Kenapa saya bilang sedemikian? Karena PT-PT lain itu menghabiskan sekitar 50 sampai 60 juta. Itu prosesnya. Dan sampai di Polandia kerja kita sama, gaji kita sama, jam kerja kita sama, pembayaran per jamnya sama. Saya menghabiskan 35, ada sebagian teman-teman yang menghabiskan 50, 60, 70. Sampai di sini pendapatan kita sama. Maka saya tekankan sekali lagi, hati-hati dalam memilih agensi, PK, PT. Pastikan terdaftar dulu. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Durasi video cukup lama ini. Aduh. Kalau di mahal kota jadi susah ngupload, ini kita di mes belum ada wifi. Oke, nama PT-nya sudah saya sebutin. Apa? Kalau kamu searching silahkan. Nah, nanti kalau bisa, kalau memang niat benar-benar berangkat, nanti kalian konteks tuh si marketingnya, PT-nya dari mana tahu infonya. PT-nya bilang aja dari YouTube titik kumpul, dari channel YouTube titik kumpul yang udah ada di Polandia gitu. Dia prosesnya dari PT ini juga. Atau kalian bisa DM saya ya di Instagram, atau di by WhatsApp. Saya akan letakin di sini WhatsApp saya ya. Tapi ini kalian bisa save ini WhatsApp Polandia, jadi cuman bisa WhatsApp saja. Namun mohon maaf kalau saya itu balasnya agak lama karena selisih waktu kita juga berbeda dan saya juga posisinya kerja. Untuk apa bang, kok harus pribadi nih? Ini pasti ada main belakang nih. Sebenarnya sih bukan masalah main belakang, bukan masalah VV atau ini. Saya tidak, sama sekali tidak mengharapkan itu dan tidak mau seperti itu. Namun saya pastikan dulu teman-teman ini benar-benar berangkat atau belum gitu. Kalau sekedar tanya ya nanti takutnya kaliannya gitu malah terlena dengan proses ini dan nanti malah nyari yang murah, tiba-tiba tertipu, tiba-tiba jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Jadi bisa konteks ke sini. Tapi ini bukan, kalau mau untuk PT-nya silahkan kalian di Google atau di Instagram, kayaknya ada di Instagramnya itu, atau di Facebooknya ada itu, Satria Abdi Bersada kalau salah, silakan kalian cek. Namun kalau untuk pertanyaan-pertanyaan lain atau yang bersangkutan deh dengan masalah ini, silakan kalian japri saya by WhatsApp ini, oke? Biar kita bisa saling sharing. Silakan Anda bertanya nanti masalah dokumen, masalah yang lain,
ini saya akan coba ngejelasin, namun ya mungkin agak sedikit lama balasnya, tapi akan saya coba gitu. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat video ini, semoga harapan kalian tercapai dan kita bisa berkumpul di Polandia untuk mencari nafkah untuk demi keluarga, untuk mengubah ekonomi kita. Meskipun di Polandia ini gaji tidak seberapa, ya Eropa, dikategorikan Eropa, namun gajinya bukan tidak seberapa, memang standarnya seperti itu di sini. Dan itu pun lebih besar daripada kita di Indonesia gitu. Kalau mau tahu ngubah nasib ya coba aja ke sini gitu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Polandia bagi kalian yang ingin ke Polandia. Bye bye.